Dan saya sekedar tambahan-tambahan saja mengenai apa yang diperkenalkan oleh Sandra Petronio yang disebut dengan manajemen privasi komunikasi. Ini sangat nyambung dengan penjelasan Pak Rahmat mengenai mana yang privat dan mana yang personal. Misalnya dalam interaksi sosial melalui platform media digital, platform digital seperti media sosial sebagai bagian dari media baru, new media, ada penjelasan yang diberikan oleh Petronio atau Sandra Petronio, ini seorang ilmuwan perempuan gitu ya, yang mengidentifikasi masalah keterbukaan dalam interaksi sosial. Dan walaupun ini pada dasarnya dalam interaksi yang tidak termediasi komputer, tapi kemudian ini nyebrang atau mengalami semacam ekstensi kajian pada bentuk atau format komunikasi dengan CMC itu. Nah, ada konsep yang menarik dari sini kalau dikaitkan dengan media sosial, misalnya dalam konteks apa yang kita sebut dengan cyber stalking. Ya. Bagaimana cyber stalking itu perilaku yang ada korbannya, begitu ya. Ada yang ambil untung, ada yang menjadi korban di dalam interaksi sosial melalui media baru, terutama melalui platform media sosial. Misalnya kecenderungan orang membuka diri. Ya. Jadi kalau kita bicara teori, membuka diri kan banyak penjelasannya ya, banyak cara melihatnya. Misalnya salah satu yang paling klasikal itu di komunikasi, yang kita adopsi dari Joseph Luke dan Harry Ingham itu dengan self-disclosure, itu kan, yang bapak-bapak pasti sudah familiar, itu yang ada 4 kuadran kecenderungan personal individu di dalam membagi informasi ke orang lain, gitu kan. Yang ada open area, itu kan, ada blind area, ada ada hidden area, dan ada unknown area. Nah, banyak sebenarnya penjelasan konseptual yang berkaitan dengan kecenderungan keterbukaan diri ini di dalam interaksi sosial. Nah, dalam konteks bermedia, bermedia pada saat berinteraksi atau komunikasi bermediasi komputer, penjelasan salah satu hal yang paling kena adalah manajemen privasi komunikasi ini. Ya kan? Bagaimana orang menyampaikan membuka dirinya ke orang lain ya, secara personal, hal-hal yang menyangkut dirinya, substansinya, stylenya dan sebagainya, sehingga bisa jadi sebenarnya itu adalah wilayah privat, wilayah yang harusnya menjadi miliknya saja, dan akhirnya bisa dideteksi, bisa dibaca, bisa digaruk oleh orang lain, ya. Bisa menjadi perbincangan publik. Ya. Nah, itu salah satu hal yang membedakan pola interaksi di sebelum digital dan setelah media baru. Di antaranya kan secara prosesual, gitu ya. Secara prosesual. Jadi terbuka, ada sarananya itu. Jadi bukan hanya dalam pandangan Harry Ingham itu bukan hanya person to person, tapi person kemudian melalui platform dan kemudian dibicarakan di platform tuh. Sehingga kita nyaris tidak bisa membedakan mana yang rahasia, gitu ya, mana yang pengumuman, ya kan, mana yang kita tahan-tahan dan mana yang perlu disampaikan. Nah, berkaitan dengan itu saya kutip dari salah satu jurnal, ini sharing-sharing saja sedikit waktunya ya. Beberapa yang disebut sebagai tindakan kriminal atau cybercrime dalam konteks ini, misalnya apa yang disebut dengan cyber trespass, ini kegiatan melewati batas milik orang lain. Jadi
kita masuk ke pribadi orang lain, ke sisi personal orang lain itu dengan sangat agresif. Jadi kita melampaui batasannya. Nah, ini juga ada teorinya sebenarnya, di teori klasiknya itu ada namanya social penetration, gitu kan. Kita masuk ke wilayah yang sebenarnya itu sudah tidak boleh masuk, tapi kita masuk. Jadi ada semacam kegiatan pengintaian, mungkin kita rasakan, baik dilakukan oleh personal atau dilakukan oleh katakanlah kelompok dan sebagainya. Misalnya penawaran sangat agresif, gitu. Itu sudah tahap mengganggu pribadi. Nah, itu salah satu namanya trespass atau cyber trespass, yang dulu tidak bisa dilakukan secara masif, ya. Nah, sekarang itu ada tantangannya, ya. Jadi kalau misalnya undang-undang itu harus menyesuaikan diri dengan realitas sosial, mungkin itu undang-undang harus direvisi setiap minggu, ya Pak Taufik, ya. Saya menangkapnya begitu, ya. Kalau misalnya undang-undang harus membaca realitas sebagai gejala objektif, ya. Nah, kalau begitu perumus undang-undang harusnya punya visi yang jauh, ya. Bukan hanya otak-atik dunia sekarang, keadaan sekarang. Kalau kita bicara regulasi tadi ada Ibu Ning, ya. Nah, atau menyebabkan kerugian yang dialami oleh pihak lain, misalnya hacking, virus, dan sebagainya. Itu kan jadi itu cyber trespass. Yang kedua, cyber deception and theft. Ini pencurian, penipuan melalui dunia maya. Di dunia nyata kita punya teori kan Pak, self deception, penipuan diri sendiri. Itu kita pelajari teori itu, bagaimana orang menipu itu untuk kepentingan apa. Ini diadaptasi masuk ke konsep cybercrime dengan cyber deception and theft, pencurian dan penipuan melalui dunia maya. Membajak misalnya itu, pembajakan kartu kredit, akun dan sebagainya, yang bukan hanya persoalan material tapi juga imaterial, itu misalnya pencurian data dan sebagainya. Dan mungkin di antara kita ada yang sudah korban, ada yang pernah mengalami hal itu, termasuk saya Pak Taufik. Saya pernah korban material gara-gara beli online, ya, baru saya merasakan ini yang dijelaskan oleh banyak orang, gitu, ya. Bagaimana pencurian itu berlangsung dengan sangat lembut. Kita tidak menyadarinya. Nah, yang keempat adalah cyber pornografi. Kalau ini biasa ini Pak Nurdin. Pornografi melalui internet, ya kan? Saya kira tidak perlu dijelaskan soal ini, ya. Begitu masifnya, begitu agresifnya, ya. Dan sangat sangat kreatif, ya. Dalam artian ada regulasi mengaturnya, muncul lagi format baru, ya kan? Muncul lagi setting baru dan sebagainya. Kemudian yang keempat, cyber violence, ini kekerasan melalui internet, tindakan yang secara psikologis merugikan, cyberbully, body shaming dan sebagainya, merugikan orang lain, ini melanggar perlindungan terhadap seseorang. Jadi cyber stalking ini pengintaian melalui dunia maya. Kita seperti korban seperti korban dari suatu sistem yang besar, dan kita susah keluar darinya. Jadi menyerang kita dengan berbagai macam kepentingan, termasuk diantaranya kepentingan bisnis. Misalnya, apakah Anda tertarik untuk pinjam uang? Wah, padahal sudah berapa kali diblok, muncul lagi. Jadi kalau Pak Nurdin pernah berhubungan dengan bank, maka akan masuk terus permintaan macam-macam lah. Kami menyediakan fasilitas dan sebagainya. Nah, ini masalah-masalah sosiopsikologis, diantaranya tentu banyak hal yang lain yang menjadi pembeda di antara pola-pola interaksi di masa lalu dan di masa sekarang. Saya beri kesimpulan sedikit mengenai hal ini. Ada saya kutip dari jurnal mengenai stalker ini, ya. Dalam
beberapa bentuk dia bilang, misalnya godaan seksual, ya, melalui internet, godaan atau keinginan seksual by internet itu semakin masif. Kemudian yang kedua, obsesi mencintai seseorang. Ya. Obsesi Pak Nurdin mencintai siapa aja, dimunculkan oleh internet gitu. Iya betul. Jadi teknologi itu menjadi sangat dekat secara psikologis dengan kita. Saya tertarik tadi itu tentang dialektika teknologi itu ya. Yang dulunya dirindukan, didapat, akhirnya dilepaskan. Ya kan kita pada menjelaskan itu ya. Kemudian dendam dan kebencian diproduksi juga oleh gejala ini, dendam dan kebencian itu. Dan saya kira ini sudah banyak buktinya. Kriminalitas itu makin banyak warnanya, makin banyak bentuknya, makin banyak motifnya. Salah satu diantaranya adalah melalui platform digital. Walaupun itu butuh pembuktian metodologis, tapi sepertinya kita yakin ya bahwa ada kaitan dengan itu. Ya. Tapi itu butuh riset. Kemudian yang terakhir, ego dan kekuasaan. Nah ini, ego dan kekuasaan, masalah karakteristik personal, obsesi dan sebagainya, ya, dipancing-pancing oleh internet. Jadi bisa dilihat berdasarkan teori jadul, ya, walaupun gejalanya kekinian, gitu, Pak Nurdin ya. Iya. Bisa dilihat, apalagi kalau menggunakan teori kekinian. Yang lebih cenderung bicara teknologis atau lebih prosesual daripada bicara aspek-aspek yang sosial seperti etika, pragmatisme dan sebagainya. Lebih teknologi. Oke, saya kira itu tambahan-tambahan saja. Ya, Prof, terima kasih. Menarik sebenarnya tapi ini sudah jam 10.08, mungkin ada agenda lain. Terima kasih Pak Rahmat, terima kasih. Minggu depan kalau masih bisa ya minggu depan ya? Oh masih bisa ya? Masih bisa Prof. Masih bisa. Minta maaf Prof, tadi terlambat Google Meet saya baru aktif jadi saya agak bingung menyalakannya. Minggu depan tanggal 18 Pak Dokter, kayaknya sudah mendekati Lebaran itu. Oh begitu ya? Libur cuti bersama tanggal 19 kayaknya Prof. Ya, 19 kayaknya nggak bisa. 18 masih masuk, 18 masih masuk. Oke, nanti kita sepakati aja itu. Iya, komunikasikan. Oke, mantap. Iya. Siap. Bagaimana Pak Nurdin? Mantap. Ya, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudahi diskusi pagi ini. Makasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.